Jadwal laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang akan digelar malam ini. Kedua tim bentrok di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Jelang pertandingan Indonesia versus Timnas Jepang, publik negeri matahari terbit dibuat panas mendidih dengan satu kalimat dari Marten Paes. Satu hari jelang laga lanjutan grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang, publik negeri Sakura dibuat panas dengan pernyataan singkat kiper Timnas Indonesia, Marten Paes. Masyarakat pecinta sepak bola Jepang merasa heran dengan pernyataan kiper FC Dallas itu. Mengapa Marten Paes bisa sangat percaya diri? Hal itu menarik perhatian mereka, hanya karena Paes sempat tampil ciamik melawan mega bintang Argentina, Lionel Messi, di MLS. Lantas, pengalaman itu bisa membuat kiper berusia 26 tahun itu sangat percaya diri di hadapan tim berperingkat ke-15 FIFA. Sorotan pun tertuju untuk Marten Paes. Media lokal Jepang ramai-ramai mencari informasi perihal sang pemain. Hingga latar belakang sang pemain terungkap, namun publik Jepang tetap saja tak habis pikir dengan sesumbar Paes yang begitu tinggi. Satu kalimat singkat sempat dilontarkan Marten Paes saat ditanya mengenai perasaannya jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Kiper kelahiran Nijmegen ini menjawab dengan tegas bahwa ia merupakan kiper yang pernah berhadapan langsung dengan Lionel Messi sehingga sama sekali tak gugup. Saya pernah bermain dengan Lionel Messi sebelumnya, jadi saya sama sekali tidak gugup, kata Marten Paes. Pernyataan Paes seolah menegaskan mental pemain Timnas Indonesia yang tidak runtuh saat dihadapkan dengan tim sekelas Timnas Jepang. Timnas Indonesia akan memperjuangkan kemenangan melawan Jepang berbekal dengan kepercayaan diri, bukan dari rasa takut yang membayangi. Bek tengah Timnas Indonesia Jay Ijes menyebut suasana internal Timnas sangat bagus menjelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang malam ini. Tim Garuda akan memainkan pertandingan kelima kualifikasi putaran ketiga dengan koleksi 3 poin dari 4 pertandingan. Secara matematis, Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran keempat seandainya mereka mampu menghuni minimal posisi keempat di klasemen akhir. Suasana di dalam tim cukup baik meski 2 pertandingan terakhir kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, yakni pada pertandingan melawan Cina dan Bahrain. Tapi menurut saya suasana tim cukup baik dengan campuran para pemain lokal dan yang bermain di luar negeri dan itu merupakan paduan yang bagus, kata Jay. Indonesia mengawali perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan positif, yakni berhasil meraih hasil imbang saat melawan Australia dan Arab Saudi. Setelah bermain melawan Jepang, Timnas Indonesia akan bermain menjamu Arab Saudi pada 19 November mendatang. Seandainya dari 2 pertandingan tersebut Indonesia mampu terhindar dari kekalahan, maka peluang tim Garuda untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka. Penyerang FC Utrecht Ole Romeni tertangkap kamera sedang bersama staf PSSI melakukan tes medis. Diduga ia segera menjalani proses naturalisasi. Dalam foto yang beredar di media sosial, Ole Romeni disebut-sebut menjalani pemeriksaan medis di RS Mitra Keluarga Cibubur. Interior ruangan dalam foto cocok dengan foto-foto preview rumah sakit tersebut. RS Mitra Keluarga merupakan partner PSSI untuk kebutuhan medis. Para pemain Timnas Indonesia yang cedera atau tes medis pemain keturunan biasanya memang dilakukan di rumah sakit itu. Adapun tes medis merupakan salah satu rangkaian awal buat pemain sebelum proses naturalisasinya dimulai. Tentu kesehatan pemain harus dipastikan sebelum diberikan kewarganegaraan Indonesia untuk memperkuat Garuda. Exco PSSI Arya Sinulinga belum memberikan responsnya terhadap hal ini ketika ditanyai di forum wartawan. Yang sudah-sudah, pengumuman pemain keturunan baru akan selalu dilakukan oleh Ketum PSSI Erick Thohir lewat akun media sosialnya. Sebelumnya, Ole Romeni juga sudah pernah mengakui bahwa dirinya menjalin komunikasi dengan PSSI tentang kemungkinan membela Timnas Indonesia. Dalam podcast di Belanda, ia juga mengaku tertarik memperkuat Garuda. Jika Ole memang benar dinaturalisasi, Timnas Indonesia akhirnya bakal punya striker yang bisa diandalkan.
Pemain berusia 24 tahun itu sudah reguler menjadi pemain utama tim sejak musim 2018-2019 ketika masih menjadi bagian NEC Nijmegen di Eerste Divisie. Sepanjang karirnya, Ole mencatat 33 gol yang dicetaknya di berbagai kompetisi dari Eerste Divisie hingga Eredivisie. Kini Ole memperkuat Utrecht sejak 2023 per 2024 alias menjalani musim keduanya bersama klub itu. Namun Ole belum begitu banyak menyumbang gol selama di Utrecht. Dari 26 penampilan sejak musim lalu, Ole baru mencetak 3 gol di Eredivisie. Media Jepang, Hochi News, sebut Kevin Dix senjata rahasia timnas Indonesia. Tak ayal, media Jepang itu pun mewanti-wanti Samurai Biru yang akan berlaga melawan timnas Indonesia untuk berhati-hati dengan sosok Kevin Dix. Timnas Indonesia memang kedatangan pemain anyar yang baru dinaturalisasi, Kevin Dix. Pemain berusia 28 tahun itu langsung disertakan dalam daftar pemain skuad Garuda yang akan bertanding melawan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sebelumnya sudah memastikan sang pemain akan bermain dalam laga melawan Jepang. Hal ini membuat Hochi News ketar-ketir. Media Jepang itu ternyata sudah meriset kelebihan dari Kevin Dix. Pemain keturunan Maluku itu disebut mempunyai sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah spesialisasi penalti. Kevin tercatat sudah membukukan 7 gol dari 25 pertandingan di musim ini. Menurut laporan Hochi News, semua gol yang dicetak oleh Kevin pada musim ini melalui penalti. Selain itu, menurut Hochi News, Samurai Biru juga harus mewaspadai kekuatan tandukan Kevin Dix. Hal ini tentu akan merepotkan timnas Jepang. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji dalam matchday kelima grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.